Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman mahasiswa untuk tingkat 2 dari Poltekkes Kemenkes Banten. Oke, pada pertemuan kita yang ketiga ini, di pertemuan teori, kita akan membahas terkait tentang sistem imun. Seperti sudah dipelajari dari minggu lalu ya, sistem imun itu semuanya berhubungan dengan sel-sel imun ya, di mana sistem imun ini merupakan salah satu jenis proses di dalam tubuh yang mana melibatkan dari sel-sel imun untuk mempertahankan dari adanya bahaya ataupun dari benda asing gitu ya. Nah, sistem imun ini kan kita bahas secara dalam pertemuan hari ini berapa jenis sih sistem imun yang ada dalam tubuh kita dan apa saja mungkin sel-sel imunnya. Yuk kita saksikan. Oke, nah kalau masih lihat ada boneka salju ya. Jadi ini benda asing ya. Kalau misalnya ada benda asing, terus di sini ada pohon apa? Boneka salju atau kita asumsikan ini adalah manusia ya. Jadi ini manusia yang mana dalam tubuhnya itu ada sistem imun. Nah, ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, ya, itu akan membuat sistem imun itu mulai bereaksi. Jadi mulai melihat, oh ada sesuatu nih yang terjadi dalam tubuh. Nah, sistem imun ini seharusnya dia akan mencetuskan yang namanya respon imun. Respon imun itu adalah respon di mana untuk bisa mengeliminasi adanya benda asing. Apabila semua proses ini terlaksana dengan baik, maka bisa dikatakan sistem imunnya itu bagus gitu ya, atau centrang. Nah, kalau misalnya salah satunya ini tidak ada gitu ya, ataupun hilang, nah itu berarti ada kesalahan dari tubuh seseorang. Jadi, ketika tidak ada salah satu, berarti ada gangguan dari sistem imun tubuh yang mengakibatkan seseorang bisa mengalami yang namanya sakit ataupun infeksi secara berkelanjutan. Oke. Nah, kita balik lagi nih sistem imun ya. Jadi sistem imun itu merupakan suatu daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke dalam tubuh manusia. Jadi, ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, benda asing itu bisa berupa mikroba, ya, baik bakteri, virus, parasit, jamur, dan masih banyak yang lainnya, ataupun benda-benda fisik seperti jarum, paku, gitu ya, ataupun kaca, ya, beling, gitu ya, potongan kaca, dan masih banyak lagi, itu merupakan benda asing. Bahkan deterjen itu juga benda asing. Makanan pun itu ada juga yang masuk benda asing dari tubuh kita. Nah, jadi semua benda asing ini bagaimana sistem imun tubuh kita bisa berperang? Nah, itu dinamakan adalah sistem imun yang memiliki daya tahan tubuh terhadap serangan benda asing. Nah, sistem imun tubuh kita ini dibagi menjadi dua. Ada yang non-spesifik, ada yang spesifik. Non-spesifik ya, itu dia tidak memiliki memori. Jadi dia tidak memiliki ingatan jangka panjang. Dia hanya sekejap gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk spesifik, dia memiliki memori yang jangka panjang. Nah, kemudian kalau untuk yang non-spesifik, ini bisa tidak bisa membedakan secara spesifik, gitu ya. Dia tidak bisa membedakan mana yang untuk dia, gitu ya, mana yang bukan. Semua aja dicomot, gitu. Itu namanya non-spesifik, karena dia tidak ada kespesifikasian yang jelas. Lalu, untuk non-spesifik, ini didominasi oleh yang namanya sel-sel fagositosis. Nah, sel-sel fagositosis ini adalah sel-sel yang hobinya makan, kayak makrofag gitu ya. Kemudian ada lagi sel dendritik, itu adalah sejenis sel fagositosis yang biasanya masuknya ke kategori yang non-spesifik. Lalu kemudian untuk spesifik, ini didominasi oleh namanya limfosit B dan limfosit T. Ya, limfosit B dan limfosit T itu adalah masuk ke kategori yang spesifik. Nah, kemudian non-spesifik ini adalah lini pertahanan pertama. Jadi ketika ada infeksi ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh seorang manusia ataupun host, itu maka
Yang akan bekerja pertama kali itu adalah yang non-spesifik. Nah, sedangkan spesifik ini kerjanya agak lambat ya, ataupun dia masuk ke kategori yang lini kedua gitu ya. Kalau misalnya ada lapisan layer, ini tuh lapisan yang kedua. Sedangkan kalau untuk non spesifik ini lapisan yang pertama gitu, garda terdepan gitu ya, non spesifik. Lalu selanjutnya non spesifik ini dia cenderung lebih cepat. Lebih cepat dalam artian dia yang gercep kalau misalnya ada benda asing yang masuk dia duluan nih yang untuk menyerang. Kalau yang spesifik nanti, kalau udah nggak kebasmi nih sama yang non spesifik baru dia jalan gitu ya. Dia memang lebih lambat, cenderung seperti itu. Nah, di mana kedua ini baik spesifik maupun non spesifik ini memiliki fungsi yang sama ya, yaitu untuk mempertahankan tubuh terhadap adanya benda asing ataupun mikroba seperti ini. Jadi, sistem imun tubuh kita itu seperti tameng, ya. Jadi, seperti tameng yang bisa menghalau supaya benda asing ini tidak bisa masuk dan menginfeksi tubuh dari si manusia ataupun hostnya. Nah, kalau kita lihat ya, jadi non-spesifik dan spesifik ini supaya gampang untuk mengingat, non-spesifik ini ibaratnya seperti kalau cowok itu ya kayak cowok playboy, jadi satu untuk semua. Jadi dimanapun ya ada cewek yang dideketin, ayo gitu ya. Sedangkan kalau spesifik ini tipe-tipe yang setia. Nah, kalau yang non spesifik itu cepat jatuh cinta nih ya, dia cepat. Jadi cepat deket gitu. Tapi dia memang lebih peka gitu kan, karena dia merupakan pertahanan pertama, lini pertama, garda terdepan. Sedangkan kalau tipe-tipe yang cowok setia tuh mungkin dia agak lama gitu actionnya gitu ya. Tapi dia nanti akan spesifik hanya satu jenis aja ya yang bisa dia kenali ataupun yang bisa dia antisipasi, yang lainnya sih tidak. Gitu ya, untuk supaya Anda bisa cepat mengingat gimana sih bedanya non spesifik sama spesifik. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk bagan dari apa aja sih yang terkandung dalam sistem imun yang spesifik dan non spesifik. Sistem imun non-spesifik ini ada sekitar 3 jenis, gitu ya, 3 jenis. Di antaranya adalah yang fisis, ya, atau bagian fisik atau mekanis, ya, mekanik yang gerak. Kemudian ada larut, ya, larut atau bersifat humoral. Kemudian ada yang seluler atau sel. Nah, ini untuk non-spesifik. Nah, non-spesifik ini juga bisa kita kenal dengan yang namanya sistem imun yang bawaan atau innate gitu ya. Nah, kemudian kalau spesifik ini ada lagi 2 jenis juga ya, yaitu ada yang humoral dan yang seluler ataupun sel. Nah, untuk spesifik ini juga dikenal ya dengan sebutan sel imun yang adaptif ya. Jadi ada 2 jenis sel imun dan 2 jenis sistem imun di mana masing-masing punya ya jenisnya lagi ada yang fisik, humoral, seluler, ada yang humoral juga ada seluler seperti itu. Kita ke fisik terlebih dahulu. Untuk non-spesifik yang fisik, contohnya adalah kulit. Jadi kulit itu adalah bagian lini yang paling luar, ya. Di mana bagian lini paling luar ini, si kulit itu bisa menghalau adanya patogen yang masuk melalui jaringan kulit. Nah, jadi kulit ini merupakan lini pertahanan atau sistem imun yang merupakan bagian dari fisik. Selanjutnya selaput lendir ya. Selaput lendir ini masuk juga kategori ke mekaniks ya karena dia bergerak gitu, bergerak. Nah, kemudian untuk silia, silia ini ya. Jadi kayak rambut getar ya, rambut-rambut yang ada di hidung gitu ya, bulu mata seperti ini itu masuk ke kategori yang silia dan itu masuk ke jenis sistem imun non spesifik. Oke, selaput lendir ini juga ya. Jadi kalau misalnya ada lendir di dalam tubuh misalnya di tenggorokan ataupun di bagian hidung, area hidung, itu merupakan cara dari tubuh untuk bisa membuat jebakan atau merangkap ya, memperangkap. Jadi bagaimana bisa dia menjebak supaya mikroba itu nggak bisa kemana-mana. Ya karena kan dia berupa kayak sekret gitu ya, lendir itu kan kental. Nah,
sekat yang kental ini menyebabkan bakteri ataupun patogen itu menjadi agak susah untuk dia bermobilisasi. Jadi dia untuk bergerak itu susah. Nah, harapannya ketika dia susah ini, tubuh itu sudah memanggil duluan nih yang namanya sel-sel imun supaya bisa untuk dia antisipasi. Jadi dia sebagai lini pertahanan pertama. Kemudian batuk. Batuk ini merupakan salah satu juga ya cara tubuh untuk bisa mengeliminasi yang namanya benda asing. Jadi dengan dibatukkan, misalnya itu akan dikeluarkan tuh yang melalui saluran jalan untuk dari rongga mulut gitu. Nah, kemudian bersin sama, bersin juga. Ketika bersin itu akan membuat bersih gitu ya di bagian hidung biasanya. Kalau misalnya ada yang kotoran-kotoran yang menghambat di bagian hidung seseorang, itu akan menyebabkan gatal dan dia akan berusaha untuk mengeluarkan ya dengan bersin itu. Nah, ketika bersin, maka dibersihkanlah hidungnya. Makanya itu adalah cara-cara dari tubuh kita merespon ketika adanya benda asing. Oke, nah kalau untuk yang larut ya, apa humoral ini ada dua jenis ya. Jadi ada yang larut bersifat biokimia sama yang humoral ya. Kalau humoral ini yang secara imunoserologinya. Kalau ini dari jenis biokimianya. Contohnya untuk biokimia itu seperti asam lambung gitu ya, enzim-enzim ya, kemudian banyak protein lagi dan masih banyak jenisnya lagi. Di mana semua ini tujuannya adalah untuk mematikan dari namanya patogen. Contoh, asam lambung. Asam lambung ini ya kenapa harus ada dalam lambung? Karena makanan yang kita konsumsi itu kan tidak jelas dalam artian kita tidak bisa menjamin 100% dia higienis. Nah, ketika ada campuran ataupun masuknya patogen ke dalam makanan yang kita konsumsi, itu nanti akan masuk ke lambung. Jadi, ketika dia sudah masuk ke lambung, maka si patogen ini itu akan dimatikan oleh si asam lambung. Jadi asam lambung ini bisa mematikan patogen karena ada beberapa jenis bakteri ya, itu dia tidak tahan sifat yang terlalu asam. Jadi ketika ada keadaan yang terlalu asam itu mengakibatkan dia akan mati gitu. Tapi memang ada juga yang lolos, ada. Jadi ada beberapa mungkin teman-teman sudah belajar nanti ya di bakteriologi, ada beberapa jenis bakteri yang tahan terhadap asam, ada yang tidak tahan terhadap asam. Nah, yang tidak tahan terhadap asam ini dengan asam lambung tuh biasanya sudah mati gitu. Oke. Terus humoral ya. Humoral ini adalah yang larut juga ya, yang untuk larut. Contohnya adalah komplement ya, kemudian interferon dan C-reaktif protein. Nah, ketiga ini adalah jenis-jenis yang mungkin akan sering kita bahas di mata kuliah imunoserologi. Lalu kemudian untuk seluler, dari seluler non spesifik itu ada dibagi tiga, ada yang fagosit, ada sel nol, kemudian sel mediator. Untuk fagosit ini ada dua jenis ya, ada yang mononuklear, ada yang polimorfonuklear atau PMN. Fagositosit ini adalah jenis sel yang hobinya makan ya, yang dia bisa mencerna gitu ya bakteri ataupun patogen itu dengan cara memakannya atau memfagosom. Nah, di antaranya adalah kalau mononuklear itu contohnya adalah monosit dan makrofag. Sedangkan kalau polimorfonuklear atau PMN itu contohnya adalah neutrofil dan eosinofil. Nah, kemudian kalau sel nol, ini adalah sel-sel yang sifatnya itu adalah sel yang memiliki toksin, ya, atau kita kenal sebagai killer cell. Jadi, sel yang bisa membunuh dengan menggunakan enzim yang ada di dalam tubuhnya. Contohnya adalah sel NK, ya, sel NK dan sel K. Sel NK, natural killer, ini adalah sel yang bisa membunuh langsung bakterinya. Jadi, bakteri, parasit, ataupun sejenisnya gitu ya, itu akan dibunuh ya oleh sel NK melalui pengeluaran dari perforin dan granzim. Perforin itu adalah sebuah senyawa yang tujuannya untuk melubangi dari sel. Jadi seperti ini. Ketika ini adalah sel NK,
kemudian ini adalah antigen, ya. Nah, si perforin itu akan dilepaskan ke bagian dari patogen. Sehingga tubuh patogen ini akan bolong gitu ya, akan bolong-bolong karena sudah dilubangi oleh si perforin gitu. Nah, ketika sudah perforin melubangi dari tubuh patogen, maka selanjutnya sel NK akan mengeluarkan yang namanya granzim. Granzim ini adalah untuk membantu penghancuran dari yang namanya inti, yang akhirnya sel ini akan hancur, ya. Jadi patogennya tadi itu akan tercerai-berai gitu ya, akan hancur. Karena ada dari sel NK itu mengeluarkan yang namanya perforin dan granzim. Oke, itu ya untuk sel NK. Selanjutnya ada namanya sel mediator. Nah, sel mediator sendiri itu jenisnya yaitu basofil dan mastosit serta trombosit. Ya, kalau mediator ini fungsinya lebih ke mediasi. Jadi kayak dia hanya sebagai penengah atau dia sebagai pembawa informasi. Ya, tapi dia masuk ke sistem imun juga. Tapi memang untuk perannya dia tidak apa ya, sesignifikan karena dia punya peran yang lain gitu ya, kayak trombosit dia punya peran lain, tapi dia juga berproses nih masuk ke bagian namanya dari sistem imunitas seperti itu. Nah, kalau untuk spesifik atau yang masuk ke sel adaptif ya, diantaranya adalah yang humoral itu adalah sel B ya, sel B. Sel B itu adalah sel yang dihasilkan oleh tubuh ya. Nah, dan masuk ke sel imun yang adaptif. Kemudian kalau seluler itu adalah contohnya adalah sel T. Oke, sel B ini perlu diingat ketika dia sudah matur, dia akan berubah yang namanya menjadi sel plasma. Ya, sel plasma. Nah, sel plasma inilah nanti yang akan menghasilkan yang dinamakan antibodi. Gitu. Nah, antibodi ini yang nanti akan digunakan untuk mengeliminasi dari patogen. Nah, sedangkan kalau sel T ini adalah sel yang dia itu fungsinya itu tidak bergerak sendiri. Jadi dia bisa membantu, bisa juga untuk mengatur gitu ya. Tapi ada juga yang bisa bergerak langsung, ada. Jadi untuk sel T ya, T itu ada beberapa jenis. Di antara adalah sel T helper. Nah, T helper ini sifatnya adalah sel yang membantu. Kerjanya adalah membantu pengaktifasian dari sel lain. Kemudian dia juga sebagai apa sebagai penghantar gitu ya untuk dari makrofag ketika sudah tidak sanggup nih ya sel imun yang non spesifik tidak sanggup untuk mengeliminasi, maka dia bisa nih membantu untuk meningkatkan dari tubuhnya supaya dia bisa mengeliminasi dari si patogennya ya, tapi dia biasanya tidak bergerak secara langsung. Nah, yang secara langsung adalah si sel T ini, TC ya, TCL atau sel CTL gitu ya. Jadi CTL atau TCL ini adalah sitotoxic T limfosit. Jadi di mana sel T ini merupakan sel T yang toksik. Cara kerjanya dia sama seperti sel NK. Dia mengeluarkan yang namanya perforin dan granzim gitu. Nah, ada lagi nih yang namanya sel Treg ya. Nah, kalau untuk TS dan TDH ini saat ini sudah tidak lagi banyak dibahas ya. Jadi kita fokusnya ke beberapa jenis yang sekarang masih dibahas saja. Dan antara satu lagi nambah adalah T-regulator. Nah, T-regulator. Kalau Treg ataupun T-regulator ini adalah sel T yang fungsinya untuk mengatur. Jadi dia nanti akan mengatur semua aktivitas dari sel. Jadi apabila jumlah sel itu berkurang, oh dia bilang nih silakan dibikin. Oh selnya udah terlalu banyak nih, sel imunnya udah terlalu banyak, udah tolong dikurangin. Itu yang ngatur adalah si T-regulatornya. Ya, jadi ini adalah keseluruhan dari sel-sel yang ada dalam sistem imun, baik pun yang non-spesifik ataupun yang spesifik.
Nah, bagaimana sih sel imun kita itu bisa mengenali yang namanya benda asing gitu ya? Jadi mereka bisa mengenali benda asing berdasarkan dari pengetahuannya, bagaimana dia bisa membedakan antara yang self dan non-self. Jadi kalau umumnya dia bisa membedakan nih bahwa ini adalah sel yang self, ya antigen self, jadi tidak perlu harus dieliminasi. Sedangkan antigen yang non-self itu harus dieliminasi. Nah, jadi kalau misalnya ada ketidaksesuaian, ini makanya ada penyakit namakan autoimun karena tidak bisa membedakan mana yang self dan non-self. Nah, kemudian bagaimana suatu protein itu bisa mengenali antigen itu berdasarkan dari reseptor yang akan mengenali si ligannya. Jadi kalau sudah ada ikatan yang spesifik, baru terjadi reaksi ya, reaksi antara ikatan antigen dan antibodi. Oke. Nah, ini ya. Jadi semua jenis benda asing ya itu dinamakan antigen. Tapi tidak semua benda asing itu bisa merespon sistem imun. Ya, hanya antigen yang bisa merespon sistem imun itu yang disebut imunogen. Jadi seperti ini. Semua antigen ya adalah imunogen. Tapi belum tentu ya, tapi belum tentu semua imunogen ini, oh sorry sorry, semua imunogen pasti antigen, ini pasti. Tapi belum tentu semua antigen itu imunogen, gitu ya, belum tentu. Nah, jadi yang dikatakan imunogen adalah semua antigen yang bisa merangsang sel-sel imun untuk membentuk yang namanya respon imun, ya, atau juga dikenal dengan kompleks imun. Nah, di mana sel-sel imun ini ada yaitu sel imun yang innate ya, ataupun bawaan dan sel imun yang adaptif atau yang didapat. Kalau tadi kita nyebutnya non-spesifik dan spesifik ya. Nah, kalau misalnya dikatakan sistem imun itu berarti spesifik dan non-spesifik. Tapi kalau misalnya sel imunnya itu innate dan adaptif ya. Jadi jangan ketuker nih ya, innate spesifik itu apa, jangan sampai nanti malah kebalik ya, jadinya innate non spesifik itu salah. Pasangannya adalah kalau spesifik sama non spesifik itu untuk penyebutan jenis dari sistem imun. Nah, kemudian penyebutan dari jenis sel-sel imun adalah innate dan adaptif. Oke. Nah, ini adalah bagaimana interaksi antar sel-sel imun. Kita andaikan ketika ada mikroba yang masuk ke dalam sel epitel dari tubuh, gitu ya. Jadi barrier pertama atau lapisan pertama yang akan bertemu itu adalah lapisan epitel. Kalau misalnya di bagian luar ya tubuh itu misalnya di bagian kulit. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke dalam kulit itu kan sudah ada lapisan-lapisannya. Nah, lapisan epitel ini yang akan ditembus oleh yang namanya bakteri. Jadi bakteri ini biasanya akan menghancurkan yang namanya tight junction. Jadi tight junction itu adalah ini ya, ini kan nyatu ya antara satu sel ini dan sel yang kedua. Nah, ketika tight junctionnya ini sudah lepas, maka dia akan bergeser nih ke arah kanan, ini bergeser ke arah kiri. Kenapa dia bergeser? Karena mikroba ini pengen masuk ke dalam sel epitel ini. Nah, kalau dia sudah masuk, dia akan ingin menguasai nih, ya, bagian dalam. Di mana dalam itu kan banyak tuh ada retikulum endoplasma, ya, di dalamnya juga mungkin ada DNA dan masih banyak jenis yang lain gitu ya. Atau bahkan mungkin organ-organ yang penting gitu ya, itu mau diserang oleh si bakterinya ataupun parasit, jamur dan sebagainya ya, oleh mikroba tersebut. Jadi dia akan merusak nih namanya sel epitel. Nah, biasanya kalau misalnya sel epitel sudah tidak bisa untuk mengeliminasi ya, dia akan tembus masuk ke bagian bawah gitu ya. Nah, lapisan bawah. Nah, nanti sudah ditunggu nih oleh yang namanya ada fagositosis ya, sel fagositosis. Sel fagositosis ini contohnya adalah si neutrofil
Yang warna pink dan warna hijau ini adalah makrofag. Nah, sel fagosit karena kerjanya adalah memakan, maka dilihat nih dalam badannya sudah ada makanan berupa bakteri ataupun patogen yang sudah dilahap gitu ya. Nah, mereka makan seperti ini nanti tujuannya adalah untuk dihancurkan. Mereka akan menghancurkan sendiri atau dihancurkan sekalian dengan tubuhnya sendiri. Seperti itu. Nah, kalau misalnya masih banyak ya jenis dari mikrobanya, maka ada lagi nih peran dari komplement. Nah, komplement ini adalah yang warna kuning. Karena komplement ini dia lebih kecil strukturnya dibandingkan dengan mikrobanya, maka dia tidak bisa memakan, dia hanya bisa menempel. Nah, nanti ketika dia sudah menempel, dia akan melepaskan nih, ya, potongan-potongan ini, nanti potongan ini akan menjadi sinyal. Nah, sinyal untuk memanggil sel-sel lain untuk datang dan membantu mengeroyok nih ya, untuk membantu mengeliminasi dari mikroba ini. Jadi mereka keroyokan, seperti itu. Jadi ketika dia sudah nempel, itu biasanya dia akan melapisi semuanya sehingga mikrobanya itu nggak bisa kemana-mana. Nah, ada lagi nih yang namanya sel NK ya. Nah, kalau NK ini tadi ya Ibu bilang dia ini kayak toksik ya. Jadi dia bisa mengeluarkan enzim yang bisa menghancurkan dan membunuh ya dari melubangi dan membunuh dari si mikrobanya ini ya. Ini kerjaan dari si sel NK. Oke, kemudian semua yang tadi Ibu sebutkan itu adalah masuk ke sel imun yang inet ya ataupun bawaan. Nih. Nah, kalau sel imun yang adaptif ya, sel imun yang adaptif itu ada dua jenis yaitu ada limfosit B dan limfosit T. Nah, limfosit B itu dilihat bentuknya bulat, terus dia ada huruf Y nih, nempel di bagian luar pinggirnya ya, pinggir dari si sel B. Nah, yang menempel di pinggir ini itu adalah disebut antibodi. Ya, antibodi. Jadi semua ini adalah antibodi, antibodi, antibodi. Nah, bakteri atau mikroba itu akan menempel di bagian yang paling atas. Jadi bukan di bagian tungkai bawah ya, tapi di bagian yang kayak rantingnya. Nah, dia akan menempel di sini. Ketika dia sudah menempel, maka si sel B tadi dia akan memperbanyak diri dan berubah. Makanya namanya berdiferensiasi. Dia akan berubah menjadi banyak dan lebih besar. Nih ya, ketika lihat dari ukurannya, dia akan ukurannya lebih besar daripada ukuran yang pertama. Karena dia sudah berubah dari sel yang naif ataupun sel yang polos menjadi sel yang matur atau dewasa. Nah, ketika dia sudah menjadi sel yang dewasa, dia akan melepaskan nih yang namanya antibodi. Ya, semua tadi huruf Y-nya ini akan dilepas dan jadilah antibodi yang berada ataupun larut di dalam eh, peredaran darah ya ataupun bagian dari jaringan yang membutuhkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai antibodi. Jadi, ketika sel ini sudah bisa untuk menempel ya, itu makanya bisa dikatakan sebagai sel dari sel B ataupun sel plasma. Nah, kalau ini sel T ya, kalau sel T ini kerjanya adalah membantu. Jadi dia akan membantu apabila si makrofag kayak tadi tidak mampu untuk mengeliminasi ataupun dia sudah makan nih. Nah, dia akan lapor gitu ya ke sel T untuk bisa sel T-nya memperbanyak diri. Karena kalau misalnya satenya cuma satu, tidak cukup ya, mereka pasungannya nggak cukup. Jadi sel T itu ketika sudah mendapatkan informasi dengan ada ikatan yang diberikan oleh makrofag, itu dia akan memperbanyak diri. Ketika dia sudah memperbanyak diri, nanti sel T-nya menjadi sel T yang efektor, atau kita katakan juga sel T yang sudah matur. Nah, kalau sudah jadi sel T efektor, dia akan gampang mengenali yang namanya benda asing yang serupa, yaitu di mana mikroba yang sama seperti mikroba yang ditampilkan awal. Nah, ini semua ya, dari inet sama pun yang adaptif, ini ada masa interaksinya atau masa kerjanya. Jadi,
Yang di sebelah kiri, semua yang innate ini akan bekerja dalam durasi 0 sampai 12 jam. Jadi ketika awal paparan dari patogen, yang bekerja adalah semua sel imun yang bersifat bawaan ataupun innate. Ya, sampai 12 jam. Nah, sudah masuk ke 15 jam atau 1 hari, itu yang bekerja adalah sel imun yang adaptif. Ya, sampai 7 hari. Makanya ketika sakit, semua dokter itu akan bertanya demamnya sudah berapa lama. Karena itu menjadi salah satu faktor penentu apakah sudah terbentuk antibodi atau belum. Karena antibodi akan sudah terbentuk minimal di 7 hari. Seperti itu. Oke, ini hampir sama seperti yang di bagian tadi, tapi Ibu mau highlight untuk TLR ya. Nah, TLR ini adalah reseptor yang dimiliki oleh yang namanya sistem imun yang bersifat spesifik ataupun sel imun yang innate ya atau yang bawaan, yang satu untuk semua. Jadi satu dari sel imun itu mungkin bisa sampai 10 TLR. Nah, di mana masing-masing TLR ini nanti bisa mengenali satu jenis patogen. Jadi dia bisa langsung banyak seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang spesifik, dia biasanya satu jenis reseptornya ya hanya untuk satu nih ya, satu reseptor ya hanya untuk satu antigen saja seperti itu. Oke, ini silakan dihafalkan ya, mana jenis sel-sel berikut yang masuk ke spesifik dan non-spesifik. Oke, contoh ya, NK sel, natural killer cell. Sel yang selalu bisa untuk menghancurkan si benda asingnya dengan cara mengeluarkan perforin dan granzim. Nah, ini masuk ke mana nih? Spesifik atau non-spesifik? Oke, ini masuknya ke non-spesifik ya. Kemudian CTL, ya CTL ini masuknya spesifik atau non spesifik. Dia kerjanya sama nih kayak sel NK, bisa membunuh juga, tapi dia masuk ke sel. Nah, ini masuk yang ke spesifik. Ingat ya, sel T itu ada beberapa jenis ya, di antaranya adalah si CTL ya, atau TCL atau CTL ya. Aduh, maaf kalau kurang rapi. Oke, kemudian ada lagi yang dinamakan CT helper, gitu ya, CT helper. Terus ada lagi yang dinamakan sel T regulator. Nah, ya. Terus ada lagi nanti yang dinamakan dengan NK T cell, NK T cell. Jadi sel NK tapi yang bikin adalah sel T. Oke, nah ini selanjutnya adalah sel T helper. T helper ini masuk ke mana? Spesifik atau non-spesifik? Oke, ini masuk ke spesifik ya. Lalu ini follicular dendritic cell. Nah, ini baru nih kayak gurita. Ya, kenapa dia kayak gurita? Jadi dia memang punya tangan yang panjang. Ya, tangan yang panjang ini digunakan, dia bisa menggapai melalui dinding dari sel. Ya, jadi kayak tadi tuh ada dinding sel. Dinding sel itu nanti kan ada gapnya tuh. Nah, si dendritic cell ini bisa keluar. Jadi tangannya bisa keluar dan itu bisa mencari kalau misalnya ada patogen asing yang mau masuk. Nah, nanti langsung baru di eliminasi gitu ya atau dibawa sama dia. Jadi memang follicular dendritic cell ini sifatnya dia sebagai pengantar dan juga pembawa dari si patogen ya. Kalau ini dia masuk ke kategori yang non spesifik karena dia satu untuk semua juga. Nah, ini makrofag. Makrofag ini adalah sel yang hobinya makan ya. Nah, makrofag ini masuknya ke kategori yang non spesifik. Oke, selanjutnya ini ada T regulator ya. Nih, T regulator. Berarti sel T regulator itu masuknya kategori yang spesifik. Oke. Nah, ini sel B ya. Ini sel B. Kalau sel B semua antibodinya masih menempel di tubuhnya ya. Nah, ini masih menempel. Jadi dia masih dikatakan sel B. Ini masuk ke yang non spesifik. Terus kalau misalnya ini sel plasma, itu apabila sel B-nya sudah, sorry, antibodinya sudah lepas, ya.
Antibodinya udah lepas, itu dinamakan sel plasma. Jadi beda ya antara sel B dan sel plasma. Kalau dia sudah lebih besar dan sudah dilepaskan tuh antibodi, maka dikatakan sel plasma. Ini masuk yang spesifik. Oh, sorry. Sorry, ini spesifik ya, bukan non-spesifik. Oke, ini spesifik. Selanjutnya ini mast cell. Nah, mast cell ini adalah sel yang hanya keluar ketika alergi datang. Jadi kalau bukan alergi, dia tidak akan keluar gitu ya, dia tidak akan banyak jumlahnya. Nah, ini masih masuk kategori yang spesifik. Kemudian, kemudian ini ya adalah jenis-jenis dari sel yang sel limfosit ya, atau sorry, sel leukosit, di mana sel leukosit ini ada yang masuk kategori PMN dan MN ya, polimorfonuklear dan mononuklear. Nah, ini adalah yang membantu sel-sel imun, tapi kesemuanya ini adalah yang non-spesifik. Oke, tuh ya. Nah, ini untuk ingat aja ya bahwa sel imun yang spesifik itu hanya ada dua ya, sel B dan sel T. Nah, sel B ini pematangannya di bone marrow, sedangkan sel T pematangannya di timus. Supaya gampang mengingat, ingat aja nih ada huruf B. Kalau huruf B berarti di bone marrow. Kalau huruf T berarti di timus. Ya, jadi ingat aja sel B sama sel T. Nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan nanti yang selanjutnya. Bagaimana sih sel B sama sel T bisa ketemu gitu ya? Bagaimana sih sel B sama sel T bisa pindah gitu ya? Nanti akan kita pelajari. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa sel B itu dihasilkan atau dihasilkan dari sumsum tulang, tapi matanya juga sumsum tulang. Sedangkan kalau sel T dihasilkan sumsum tulang, matanya di timus. Nah, ini ya kalau untuk proses dari pembuatan dari sel imun ya. Jadi sel imun tuh dari stem cell, dari sumsum tulang, di mana nanti ada progenitornya dua, ada yang limfoid, ada yang mieloid gitu ya. Kalau limfoid nanti dia akan turunannya ya anak-anakan bawahnya itu nanti akan menjadi yang namanya sel NK sel, sel T sama sel B ya. Sedangkan kalau mieloid ini dia akan menjadi yang namanya ada monosit, ada basofil ya, ada eosinofil dan masih banyak lagi. Nah, perlu dilihat nih, ini adalah batasan dari bone marrow. Jadi di sumsum tulang yang terbuat itu adalah sampai NK sel sama sel B dan sel T gitu ya. Sedangkan kalau udah sampai di perifer, dia akan berubah lagi nih ya. Dan di darah, sampai ini di jaringan ya, jadilah nih makrofag gitu ya. Kemudian ada sel dendrit dan mast cell. Oke, terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa tanya langsung ke Ibu ya selaku pembimbing ataupun Bu Hani. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.